Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Indriana dari SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya adalah peserta upskilling reskilling administrasi profesional kelas C angkatan pertama tahun 2026. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktik kerja keempat, yaitu mengelola arsip digital dan manual. Selamat menyaksikan. Kita lihat surat yang masuk ke perusahaan kita, yaitu PT Indira Manufaktur. Di sini sudah ada beberapa pesan yang masuk. Kita pilih yang prioritas terlebih dahulu atau yang urgensi terlebih dahulu. Dari sini ada penawaran program pelatihan peningkatan kualitas produksi, undangan tender pengadaan peralatan jaringan, pemesanan produk elektronik, pemberitahuan perubahan alamat, permintaan penawaran harga produk, sama pengajuan invoice. Nah, di sini kita lihat yang paling urgensi di sini yaitu yang pengajuan invoice dulu. Ya. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, ternyata dari CV Tekno Digital ya. Nah, kemudian setelah itu kita download. Kita download ya. Kemudian dicetak untuk dicatat dalam buku agenda. Nah, di sini juga saya mengirim surat keluar. Nah, di sini saya mengirim surat keluar perintah dari pimpinan. Di sini sudah menyiapkan beberapa surat untuk dikirim ke perusahaan yang lain. Nah, ini juga sudah ada yang masuk. Kita contohkan saja untuk surat ke ke PT Tekno Digital ya. Ke CV Tekno Digital. Kita coba ya. Nah, ini kepada tadi CV Tekno Digital. Oke. Nah, ini subjeknya balasan atas penawaran. Balasan atas penawaran. Oke. Saya akan mengirimkan surat keluar sebanyak 10 surat. Setelah itu kita kirim semuanya. Setelah surat masuk di download, kemudian kita cetak untuk diserahkan kepada pimpinan. Nah, suratnya ada 10. Kita cetak semuanya menggunakan mesin printer. Berikut adalah daftar klasifikasi arsip sistem subjek PT Indira Manufaktur yang sudah dibuat. Di sini ada masalah utama yaitu di angka 100 umum dan administrasi. Kemudian ada sub masalah dan ada sub masalah. Yang kedua 200 keuangan masalah utamanya, kemudian ada sub masalah dan ada sub masalah sampai
500, yaitu pemasaran dan penjualan. Ada submasalah dan ada sub-submasalah yang akan digunakan untuk penyimpanan arsip secara sistem subjek. Berikut adalah daftar indeks yang sudah dibuat, diurutkan berdasarkan abjad. Ini sudah saya buat menggunakan secara digital dan tidak manual. Nah, daftar indeks arsipnya. Nah, kemudian ini adalah buku agenda surat masuk yang sudah perusahaan kami buat. Buku agenda yang digunakan adalah buku agenda kembar, di mana buku agenda surat masuk dan surat keluar itu dipisahkan. Dipisahkan ya. Di sini sudah ada buku agenda surat masuk 10 surat yang kami terima melalui email dari perusahaan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga sudah mencatat buku agenda surat keluar yang telah dikirimkan 10 surat ke email yang berbeda-beda juga perusahaan yang berbeda. Setelah selesai dicatat dalam buku agenda secara digital, kemudian dicetak untuk disatukan dengan surat arsipnya dalam Maps Snellhector. Setelah dicatat ke dalam buku agenda, kemudian surat-surat tersebut dibuatkan lembar disposisinya, di mana lembar disposisinya ini adalah instruksi pimpinan. Surat tersebut harus diserahkan atau ditindaklanjuti. Di sini saya sudah membuat dan sudah saya scan juga menjadi bentuk PDF 20 lembar disposisi surat masuk dan surat keluar yang sudah ditandatangani suratnya. Ini ya, sudah ditandatangani. Nah, lembar disposisi ini terdiri dari nomor agenda dan instruksi. Di sini adalah yang paling penting itu instruksi. Nah, ini contohnya untuk surat yang diterima dari CV Tekno Digital. Komponennya yaitu perintah dari atasan untuk ditindaklanjuti dan diketahui, dipelajari, ditinjau. Ini pesanan dan berkoordinasi serta diteruskan kepada divisi produksi dan divisi logistik atau pengiriman. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Ina. Selamat duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, ini ada beberapa surat yang masuk ke email kita. Mohon ditindaklanjuti ya, Bu. Baik, Bu. Saya cek terlebih dahulu ya. Silakan, Bu. Baik, Bu Rina, semuanya saya sudah cek dan saya sudah disposisikan. Tolong tindak lanjuti ke bagian yang dituju. Baik, Ibu, saya akan tindak lanjuti ke bagian yang dituju di disposisi surat. Ya, baik, Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, Terima kasih, silakan. Ibu. Sama-sama. Dari pimpinan kemudian dikirimkan kepada divisi-divisi, kemudian dimasukkan ke dalam Maps Snellhector. Semuanya disusun berdasarkan sistem subjek. Ini adalah video penyusunan sistem subjek di Maps Snellhector. Penyimpanan arsip secara digital perusahaan Indira Manufaktur menggunakan Google Drive, di mana di sini sudah dimasukkan untuk permasalahan utamanya, yaitu atau
permasalahan utamanya atau pokok masalah utamanya itu ada 5, yaitu menggunakan sistem subjek dan campuran sistem nomor. Kemudian di dalamnya ada submasalah. Ada submasalah dan ada sub-submasalah. Kita masukkan suratnya. Ini kita upload filenya. Ini kodenya 110. Nah, ini surat keluar. Kita tunggu sampai muncul. Oke, udah. Nah, kita coba satu lagi. Yang pengadaan non-kas, kodenya 120. Kita upload filenya. Nah, ini surat keluar juga. Nah, ini udah. Salah. Ini ya, di sini harusnya. Sebentar ya. Nah, ini. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai 20 surat ini masuk ke dalam sini, ke dalam pengelolaan arsip digital perusahaan di Google Drive. Sekian video demonstrasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan atau inspirasi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.